Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Firdaus dengan NIM akhir 264. Saya untuk mata kuliah ergonomi berada di kelas C. Lalu pada video kali ini saya akan menganalisis bagaimana resiko dan dampak dari kelelahan di tempat belajar yang tidak ergonomi, khususnya di tempat belajar saya. Jadi mungkin rekan-rekan semuanya bisa melihat tempat belajar saya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk yang pertama, di sini tentunya posisi saya akan menunduk. Jadi badan saya tidak akan tegak karena akan lebih sering condong ke depan, karena ya posisi tempat belajar saya atau meja itu berada di bawah. Lalu lalu di sini kan tentunya juga pastinya leher saya itu akan merasa pegal. Tentunya tepatnya pada bagian sini. Nah, itu tentunya saya akan merasa pegal jika durasi belajar saya terlalu lama atau saya tidak ada stretching. Lalu di analisis selanjutnya, tentunya menurut saya jarak laptop saya ini pada jarak segini itu sudah bukan terlalu sih, ini sudah cukup dekat, karena dengan posisi saya yang condong ke depan menunduk dan posisi laptop saya yang berada di situ, sebenarnya untuk dekat masih dekat, tetapi posisi saya itu kurang nyaman. Jadi membutuhkan waktu yang sangat cepat buat saya untuk merasa lelah. Jadi posisi saya itu sebenarnya tidak enak, tidak nyaman, dan bikin saya cepat lelah buat belajar. Lalu di sini untuk kursi saya tidak ada karena saya langsung memakai di bawah, di lantai atau di kasur secara langsung. Jadi untuk kursi tentunya saya tidak ada sandaran. Untuk kenyamanan untuk duduk di bawah atau di kasur secara itu rasanya nyaman-nyaman saja, empuk juga iya. Tetapi di sini minusnya itu saya tidak ada sandaran, tidak memiliki sandaran di belakang buat badan saya, buat punggung biar tegak, dan meja yang terlalu di bawah tadi. Lalu untuk pencahayaan sebenarnya pencahayaan menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup terang dan tidak bikin mata saya pusing atau bagaimana. Tetapi yang bikin sangat tidak nyaman atau tidak ergonomi itu posisi meja, lalu laptop, dan duduk saya yang cuman berada di bawah seperti itu. Lalu mungkin ini rekan-rekan juga bisa melihat seperti ini, ada cuplikan video sebentar saja dari saya. Ini merupakan ya saat bagaimana saya mengerjakan tugas waktu saya belajar, tetapi saya juga merasakan kelelahan tersebut. Seperti saya mulai meraba leher karena merasakan rasa nyeri, lalu saya stretching. Nah, itu menandakan saya sudah mulai mengalami kelelahan. Jadi saya melakukan sedikit stretching seperti itu. Nah, selanjutnya untuk analisis kelelahan fisik, mental, dan emosional. Untuk fisik sendiri, saya tentunya karena posisi saya di bawah, saya akan merasa nyeri leher pada bagian sini, lalu nyeri di pinggang atau di punggung karena posisi saya yang tidak tegak dan saya cenderung condong ke depan, bungkuk lah. Itu tentunya akan berefek mudah lelah, karena ya sebagaimana rasa di tubuh tidak enak itu membuat kita tidak nyaman dan kita cepat ingin beristirahat seperti itu. Untuk fisik sendiri lainnya mungkin ada di bagian tangan yang pegal ya, karena posisi
waktu saya sedang mengerjakan tugas itu tangan saya juga harus lurus seperti ini, dan jatuhnya tuh sebenarnya saya menaruh tangan saya di meja, tetapi jika dalam jangka panjang itu akan menyebabkan tangan saya rasa pegal seperti itu. Nah, pada bagian selanjutnya, pada kelelahan mental itu, kelelahan mental sendiri saya mungkin merasakannya seperti sebentar, saya lupa. Seperti sulit fokus. Nah, sulit berfokus, berkonsentrasi, dan saya mudah terdistract. Seperti itu contohnya. Karena dengan posisi saya di bawah, mungkin dengan adanya gerak suatu benda atau apapun itu, pasti saya akan lekas menoleh dengan cepat, seperti langsung. Jadi saya akan celingak-celinguk seperti itu. Lalu di situ otomatis konsentrasi saya juga akan cepat menurun. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan cepat lelah, dan situ akan menyebabkan saya cepat merasa bosan terhadap pekerjaan saya. Karena saat belajar, jika kita merasa lelah, di situ juga kita akan cepat bosan, seperti kok aku capek ya, jadi nanti aja lah, nanti istirahat dulu. Nah, seperti itu rasanya. Jadi ketika posisi tidak nyaman, maka kita untuk saya sendiri, saya akan merasa cepat bosan, dan saya akan beristirahat dengan cepat, dan belajar saya menjadi lebih singkat, seperti itu. Lalu untuk kelelahan secara emosional, saya mungkin akan stres terhadap pekerjaan saya, karena saya lebih banyak istirahat daripada mengerjakan tugas saya. Karena dengan kelelahan fisik dan mental tadi, saya akan mencari referensi kayak seperti bagaimana agar tubuh saya tidak lelah dan mental saya juga aman. Jadi kayak saya harus menetralkan kelelahan itu dulu, mungkin dengan saya relax dengan mendengar lagu, atau saya melihat scroll sosmed. Nah, seperti itu. Jadi tugas saya tidak selesai dengan cepat. Lalu mudah marah juga bisa menurut saya, karena saya marahnya bukan karena apa, karena tugas saya tidak cepat selesai tadi, dan saya masih ada tanggungan. Jatuhnya saya sebagai individu juga akan marah karena tanggungan saya tidak selesai-selesai, dan ada gangguan dari hal-hal lain, mungkin entah itu WA dari teman atau telepon dari siapapun. Jadi kayak ya udah, fokus belajar saya menurun, saya terdistract, saya mudah marah. Nah, di situ juga frustasi saya. Jadi situ mood saya itu jelek, saya menjadi frustasi, mudah marah, dan ya itu harus segera saya perbaiki. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih tempat belajar yang ideal, yang ergonomi menurut prinsip ergonomi itu sendiri. Nah, menurut saya untuk posisi duduk sebaiknya di kursi ya. Kursinya juga setidaknya memiliki sandaran seperti di belakang, itu memiliki sandaran dan kaki kita menapak pada lantai. Untuk posisi berapa derajatnya, mungkin sekitar 90 itu sudah nyaman, sudah enak. Jadi dipastikan juga untuk tempat duduknya, misal kursinya dari kursi kayu, bisa dikasih bantalan yang tidak terlalu tebal agar kita tidak merasa capek pada pinggang kita. Lalu untuk posisi laptop sendiri, saya jauh dari kata normal karena posisi laptop saya berada di bawah. Sebenarnya paling tidak hampir sejajar dengan mata, atau kalau tidak misal saya lagi duduk, meja setidaknya segini. Jadi
saya bisa menaruh lengan dan posisi laptop itu akan sejajar dengan saya. Sekitar jaraknya setidaknya jarak pandang saya 50 sampai 60 atau 70. Sekitar segitulah. Lalu untuk pencahayaan di saya sudah cukup, tidak membuat mata saya pusing, tidak membuat mata saya cepat lelah. Tetapi cepat lelah saya karena faktor saya tidak memakai kursi, lalu meja dan laptop saya berada di bawah, jauh dari kata normal, tidak sejajar. Lalu untuk lingkungan sekitar saya sendiri sebenarnya cukup tenang, cukup nyaman. Tetapi jika ada suara sepeda motor yang lewat atau apapun itu tetap terdengar, tetapi tidak mengganggu proses saya untuk belajar. Ya, jadi untuk hal-hal yang mengganggu sendiri sebenarnya terdapat pada tempat belajar saya, karena tempat belajar saya yang tidak ideal, tidak ergonomis menurut prinsipnya, dengan posisi meja yang ada di bawah, laptop juga di bawah. Jadi posisi tubuh saya ini tidak tegak dan tidak normal, lebih sering membungkuk, dan itu menyebabkan rasa capek berlebih. Jadi bisa saya rasakan mulai, mungkin untuk yang pertama saya rasakan, saya akan merasakan pegal pada bagian pinggang. Setelah pinggang saya akan merasakan pada leher. Lalu mungkin saya disitu ketika merasa lelah, jadi saya akan mood saya menjadi jelek untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, prinsip ergonomi ini sangat penting buat kita untuk mengurangi resiko-resiko dan dampak kelelahan untuk kita sendiri, dan membuat bagaimana kenyamanan pada tempat belajar kita. Meskipun ini bukan tempat belajar, tetapi prinsip ergonomi ini juga bisa dipakai untuk masa yang akan mendatang dan tempat-tempat yang kita tempati. Mungkin di tempat kerja, di rumah, atau dimanapun, prinsip ergonomi ini bisa terpakai dan bisa menjadi prinsip atau acuan kita membuat suatu ruangan ini bisa lebih nyaman dan lebih tertata sesuai dengan kenyamanan kita, agar kita bisa melakukan kegiatan apapun di ruangan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk contoh, saya mungkin ingin memberikan contoh ketika rekan-rekan yang memiliki tugas atau pekerjaan. Tentunya ketika kalian ingin menyelesaikan tugas atau pekerjaan tersebut, ketika kalian mencari tempat coffee shop, pasti kalian akan mencari di mana tempat yang nyaman. Mungkin jauh dari kebisingan, terus tempat meja dan kursi yang enak, yang tidak membuat rekan-rekan ini cepat lelah. Pasti mungkin kalian sudah memiliki beberapa referensi di coffee shop. Apalagi sekarang di sosial media banyak tuh bertebaran seperti coffee shop ini enak, yang sebelah sana enak, ini enak. Nah, mungkin ada nih kayak yang tempat coffee shopnya enak, cuman menu makanan dan minumannya kurang. Mungkin ada yang makanan minumannya enak, tetapi tempatnya kurang. Nah, ya di situ juga kita dapat melihat bagaimana prinsip ergonomi dapat mempengaruhi sudut pandang kita, mungkin dari fisik, lalu mental kita, dan emosional. Itu tentunya akan saling berpengaruh dan berketerkaitan. Jadi sampai di situ saja. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata atau pengulangan yang kurang, maka saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.